Halo Sobat Maya, kembali lagi bersama saya Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap Sobat Maya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nggak berasa kita udah berada di penghujung tahun 2020 nih. Tahun 2020 ini tahun yang berat nih ya bagi kita semua ya. Ada pandemi, terus investasi pada jeblok, bisnis juga pada banyak yang hancur. Nah, cuma di sini menurut saya kita tuh diterpa kayak ketapel tuh ya. Sekarang tuh kita lagi mundur ke belakang untuk melesat lebih jauh pada masa depan nih. Jadi untuk Sobat Maya semuanya jangan menyerah, kita tetap semangat, kita berjuang bersama. Saya yakin semua pasti bisa melewati masa ini. Nah, jadi di video kali ini saya ingin membagikan 5 saham dengan capital gain terbesar selama tahun 2020. Walaupun saham itu kita secara year to date IHSG masih minus, tapi banyak loh saham-saham yang udah naik tinggi dibandingkan akhir 2019. Bahkan ada yang sampai 500%. Nah, ini saya akan bahas 5 saham dengan capital gain terbesar ya. Penasaran? Saksikan sampai habis ya. Ya Sobat Maya, kita mulai dari urutan kelima ya. Di urutan nomor 5 ini, kalau misalnya Sobat Maya taruh nih di 30 Desember 2019, terus diamin setahun, sampai kemarin tuh ya 30 Desember 2020, return yang Sobat Maya dapatkan adalah 304,91%. Artinya 3 kali lipat loh ya. Jadi tinggal tidur aja setahun, buka-buka, udah jadi 3 kali lipat duitnya. Apa sahamnya? Fire. Jadi Fire ini PT Alpha Energi Investama. Jadi dia bergeraknya di bidang coal nih. Cuma kalau misalnya saya bisa kasih insight ya, Fire ini bagi yang pemula ataupun yang mau hidupnya tenang mending dijauhi sih, karena dari sisi fundamentalnya agak kurang bagus. Nah, kemarin tuh dia bisa naik tinggi karena digoreng sih. Kalau orang yang udah di bursa saham pasti tahulah tipe-tipe saham seperti ini. Ya, anyway, kalau menurut saya sih selama masih bisa cuan, saya nggak peduli sahamnya. Tapi ini bukan investasi ya. Kita mau trading dalam jangka pendek untuk dapetin cuan dan berhasil lolos untuk cuan itu sah-sah aja menurut saya. Cuma dari pengalaman saya, kebanyakan boncosnya daripada cuannya ikut-ikut saham seperti ini. Nah, itu nomor 5. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini, capital gain yang akan didapatkan adalah 363,22%. Artinya kalau Sobat Maya taruh 10 juta di akhir 2019, 30 Desember 2019, di 30 Desember 2020 itu duitnya udah jadi 36.322.000. Wow. Sedikit naik ya dibanding yang nomor 5 tadi. Nah, sahamnya apa sih? Sahamnya adalah Inaf. Nah, Inaf ini termasuk salah satu dengan capital gain tertinggi dalam 10 tahun terakhir ya. Yang video saya ini nih, kalau Sobat Maya mau tahu per November 2020 itu 10 tahun ke belakangnya saham apa aja yang punya capital gain tertinggi. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini masih perusahaan farmasi. Lagi booming-booming karena pandemi ini ya. Jadi kita ada ticker PYFA. Nah, jadi PYFA ini adalah Pyridam Pharmacy. Benar nggak ya kayak gitu penyebutannya ya? Nah, jadi PYFA ini returnnya selama 1 tahun terakhir adalah 392,42%. Artinya hampir 4 kali lipat. Nah, jadi apakah saham-saham tadi yang saya sebutkan itu dari Januari langsung naik terus? Ternyata enggak loh. Mereka fluktuasi tetap. Di Maret itu capai titik terendah juga. Maret, April, Mei itu biasanya titik terendah juga. Nah, setelah itu mereka naik lagi. Jadi kalau kita bandingin returnnya itu, kalau misalnya Sobat Maya place-nya di Maret atau Mei 2020, itu lebih tinggi lagi. Cuma kita nggak bahas itu, kita bahas aja kalau Sobat Maya nggak mau pusing-pusing nih ya. Jadi taruh di akhir Desember 2019, buka lagi di akhir Desember 2020. Hasilnya, wow, ternyata didiamin aja setahun, banyak yang returnnya gila-gilaan. Terus kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini lumayan fenomenal. Saat ini masih di suspend karena BI menganggap kenaikannya itu nggak wajar. Saham apa?
Pasti udah pada tahu ya. Tara, Agro. Jadi ini adalah BRI Agro. Returnnya selama tahun 2020 itu adalah 422,73%. Artinya 4 kali lipat lebih nih. Sobat Maya taruh 10 juta di akhir 2019, jadinya sekarang udah 42.200.000 rupiah. Jadi kenaikannya signifikan banget. Ini pun kalau kita bandingkan dengan Januari ya. Kalau kita bandingkan dengan Maret atau Mei, wah kenaikannya dahsyat banget gitu. Tapi apakah kita bisa hold sahamnya selama itu dengan kenaikan segini tinggi? Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa. Setahu saya ya, di grup-grup yang saya join pun nggak banyak nih yang punya agro ini yang dengan harga di bawah 100 gitu. Nah, kita lanjut ke yang nomor 1 nih. Ini paling fenomenal banget di tahun ini. Banyak yang ngepom-pom, banyak yang masih hold juga. Pasti pada penasaran atau udah tahu nih sebenarnya. Kita ke nomor 1 ya. Itu adalah BRI Syariah. Nah, jadi ini lagi viral banget, lagi hype banget. Karena apa? Karena ada rencana dari Menteri BUMN Erick Thohir, Bapak Erick Thohir mau menggabungkan semua bank syariah. Jadi kayak BRI, yang BUMN ya, BRI, Mandiri. Nah, itu digabungkan jadi satu nih banknya. Nanti jadi Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau itu terjadi, wah kapitalisasinya bisa gede banget. Cuma saat ini kalau kita lihat BRI Syariah sebenarnya valuasinya tergolong mahal ya untuk harga sekarang di 2000-an. Padahal induknya sendiri BRI itu harganya baru 4 ribuan. Padahal valuasinya tuh ya jauh lah. Tapi jangan lupa Sobat Maya, kalau di investasi kita melihatnya masa depan. Makanya banyak orang-orang yang spekulasi dan investasi di saham ini karena mereka menganggap kalau ini udah merger nih, beneran jadi merger jadi Bank Syariah Indonesia, wah itu potensinya gede banget. Saat itu kita mau beli udah nggak buru lagi, udah harganya udah terlalu tinggi, makanya orang banyak curi start. Nah, jadi berapa sih returnnya dari BRIS ini kalau kita beli dari akhir Desember 2019 nih ya ke kemarin tuh 30 Desember 2020. Jadi returnnya adalah 581,82%. Artinya kalau Sobat Maya taruh 10 juta nih ya, 10 juta di selama setahun dibiarin tidur, tutup aja, nggak mau pikirin, happy-happy aja. Hari ini udah jadi 58,1 juta. Wow banget ya. Beli mobil seharga Avanza dapatnya Pajero ya gitu ya. Nah, jadi returnnya wow banget Sobat Maya. Nah, tapi kalau Sobat Maya tanya ke saya, apakah saya sendiri punya salah satu di antara 5 saham ini? Sayangnya nggak punya sih. Jadi kalau di grup yang saya join sih banyak yang punya agro sama BRIS ini, cuma itu pun nggak dapat dari harga bawah. Jadi udah harganya lumayan naik, baru mereka hold seperti itu. Karena kalau misalnya kita lihat dari fundamental sekarang nih ya, itu kelima saham tersebut sebenarnya masih kurang. Kalau misalnya kita lihat fundamental untuk saat ini ya, dari EPS-nya, terus profit, revenue-nya sebenarnya kurang oke. Tapi kalau yang nomor 5 tadi kan ada faktor digoreng. Nah, kalau nomor 4 sama nomor 3 itu karena dia di bidang farmasi juga ada kepentingan nih ya. Di masa pandemi orang-orang menganggap bahwa wah ini akan naik terus di farmasi ya, pokoknya cemerlang lah beberapa tahun ke depan industri farmasi. Nah, terus kalau yang 1 sama nomor 2 itu karena rumor. Kalau 1 kan rencana merger, kalau nomor 2 katanya mau dijadiin bank digital lah, mau bergabung dengan PNM sama Pegadaian lah, dan lain-lain. Jadi sebenarnya 5 saham ini masih tanda tanya nih ya, apakah di tahun 2021 masih bisa naik atau enggak. Ya kalau masih yang punya sahamnya semoga tetap naik ya. Kalau yang belum mungkin bisa cari saham yang lebih aman karena saat ini harga mereka udah lumayan tinggi. Seperti itu. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. 5 saham dengan capital gain tertinggi ini mungkin bisa jadi kayak semacam inspirasi lah. Kalau misalnya Sobat Maya bisa konsisten aja, nggak perlu 500% atau 100% per tahun deh, cukup 20% per tahun. Itu kalau misalnya Sobat Maya compounding terus nih, atau digulung terus, wah, dalam 10 tahun itu hasilnya akan luar biasa. Mungkin saya akan bahas di video yang lain juga tentang compounding interest ini nih. Jadi kalau misalnya Sobat Maya bisa dapat kayak 10% atau 20% atau 30% per tahun, itu udah keren banget. Karena yang namanya investasi jangan lupa ya, jangan tergiur sama hasilnya juga, tapi tetap harus mempertimbangkan faktor resikonya.
Karena saya tuh pernah tuh waktu di tahun sekitar 2014-2015 itu saya tuh high risk banget, mainnya gorengan. Intinya saya bisa melipat gandakan duit saya dari 20 juta menjadi 80 juta dalam 8 bulan doang. Karena saya mainnya full margin, terus benar-benar trading bukan invest lah. Jadi beli jual gitu kan. Dan waktu itu pun emang mungkin lucknya lagi tinggi ya. Tapi jangan sedih, dari 80 juta saya menjadi 15 juta hanya dalam waktu 2 bulan. Artinya apa yang saya kerjakan selama 8 bulan saya bangun itu hilang dalam waktu 2 bulan aja, malah jadi minus. Nah, jadi Sobat Maya jangan ikutin lagi kesalahan saya, tapi tetaplah fokus pada perusahaan yang fundamentalnya bagus. Karena kalau misalnya fundamentalnya bagus, kita pegang pun masih tenang, karena dalam jangka panjang itu masih kemungkinan naiknya tinggi. Tapi kalau dalam jangka pendek itu kita kayak quote unquote itu bisa dibilang judi lah ya, kita menebak-nebak nih kalau dalam jangka pendek bisa naik bisa turun kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita panjangin time frame-nya, nah itu tuh baru lebih pasti kalau perusahaan bagus pasti naik gitu. Nah Sobat Maya, sorry nih panjang lebar, padahal sebenarnya mau cuma bahas 5 saham dengan capital gain tertinggi di 2020, tapi malah jadi melebar kemana-mana. Ya Sobat Maya, kalau Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.